Prajurit ini terlalu berani. Ia berani bermain poker dengan iblis. Para setan tertawa mendengarnya. Mereka menaruh 40 barel emas di atas garis, dan prajurit itu mempertaruhkan hidup dan jiwanya. Sepanjang malam, tidak peduli seberapa banyak setan-setan itu menipu, para prajurit tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun. Iblis-iblis itu begitu marah, sehingga mulut mereka terpelintir. Para iblis sangat marah, sehingga mereka hanya bisa kalah dengan celana mereka. Setan-setan itu putus asa. Mereka mencoba menipu dan memakan prajurit. Prajurit itu tidak panik dan mengeluarkan sebuah karung. Ia menghisap semua setan langsung ke dalam karung. Kemudian prajurit itu pergi keluar rumah. Ia mulai membanting karung. Setan-setan itu menjerit saat mereka dipukuli. Akhirnya mereka harus memohon belas kasihan kepada prajurit itu. Mereka berjanji tidak akan pernah melakukan kejahatan di bumi lagi. Baru kemudian prajurit itu membuka karung-karung tersebut. Para iblis terbang kembali ke neraka dengan tergesa-gesa. Prajurit merasa sedikit dirugikan. Ia melompat dan menyambar satu setan. Dia membuat perjanjian dan bersumpah setia kepadanya. Iblis yang tak berdaya itu setuju. Prajurit itu menghancurkan salah satu cakarnya sebagai tanda. Ketika perbuatan itu selesai, ia mengembalikannya. Prajurit itu menerima 40 barel koin emas. Sejak saat itu, ia sedang dalam perjalanan menuju puncak kehidupannya. Tidak hanya ia bisa tinggal di sebuah kastil dan menikahi seorang putri, tapi itu tidak berlangsung lama. Anak mereka tiba-tiba sakit parah. Mereka mencari dokter terbaik, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan saat mereka berduka, prajurit itu tiba-tiba teringat perjanjian yang telah dibuatnya dengan iblis itu. Jadi ia memanggil iblis. Ia mengatakan bahwa jika ia bisa menyelamatkan anaknya, ia akan mengembalikan cakarnya. Iblis itu kemudian mengeluarkan segelas penuh air. Melalui kaca, prajurit itu melihat kematian berdiri di kaki anak